Gracia duduk di depan cermin besar di apartemennya yang mewah di kawasan Jakarta Selatan. Dari pantulan kaca, tampak sosok perempuan cantik berusia 30 tahun dengan rambut hitam bergelombang, kulit putih bersih, dan senyum yang selalu berhasil menutupi segala lelah. Ia mengenakan gaun putih elegan, bersiap menghadiri pesta ulang tahun seorang klien penting malam itu. Semua tampak sempurna, seperti hidup yang selama ini dijalaninya. Namun, di balik senyum yang ia pancarkan setiap hari, ada ruang kosong di hatinya yang tak pernah terisi. Gracia adalah desainer interior ternama. Proyeknya tersebar di berbagai kota besar. Ia dikenal profesional, ramah, dan dermawan. Di media sosial, kehidupannya terlihat indah, liburan ke luar negeri, makan malam di restoran mahal, dan foto-foto penuh cahaya kebahagiaan. Tapi di balik itu semua, setiap malam sebelum tidur, ia selalu menatap langit-langit kamar dengan dada terasa sesak. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini yang disebut bahagia? Ia punya segalanya, karir, uang, dan perhatian banyak orang. Tapi ada sesuatu yang selalu hilang. Hatinya terasa hampa, seperti berjalan tanpa arah. Ia memang rajin ke gereja setiap minggu, tapi doa-doa yang ia ucapkan terasa hampa, sekadar kebiasaan. Ada jarak antara dirinya dan Tuhan, jarak yang tak pernah bisa ia jembatani. Suatu malam setelah menghadiri acara penghargaan desain, Gracia pulang ke apartemennya dalam keadaan lelah. Ia melepaskan sepatu hak tinggi, membuka make up, lalu duduk di balkon dengan secangkir teh hangat. Dari lantai 25, ia memandangi kerlap-kerlip lampu kota yang ramai. Suara kendaraan, musik, dan tawa orang-orang di bawah terdengar samar. Namun bagi Gracia, semua itu terasa jauh. Semua orang melihatku bahagia, gumamnya lirih. Tapi mengapa aku merasa kosong? Telepon genggamnya berbunyi. Ibunya mengingatkan untuk datang ke misa hari Minggu. Gracia menjawab dengan lembut seperti biasa. Namun dalam hati ia merasa ragu. Ia merasa tak lagi menemukan kedamaian di tempat ibadah yang dulu begitu berarti baginya. Bukan karena ia membenci agamanya, tapi karena jiwanya seolah mencari sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam. Hari-hari berlalu dengan kesibukan yang padat. Gracia kembali tenggelam dalam pekerjaannya, menata rumah-rumah mewah dan ruang-ruang berkelas. Ia pandai menciptakan keindahan untuk orang lain, tapi tak pernah bisa menata kekosongan dalam dirinya sendiri. Suatu sore, saat sedang memeriksa desain di lokasi proyek, Gracia tiba-tiba merasakan nyeri tajam di dadanya. Nafasnya sesak, pandangannya berkunang. Ia hampir jatuh sebelum seorang rekan kerjanya menolong dan segera membawanya ke rumah sakit. Di ruang gawat darurat, dokter memeriksa dengan wajah serius. Setelah serangkaian tes, dokter berkata, "Nona Gracia, hasil pemeriksaan menunjukkan ada gangguan serius pada jantung Anda. Kami perlu observasi lebih lanjut." Kata-kata itu seperti palu besar menghantam kepalanya. Gracia terdiam. Dunia seakan berhenti. Ia mencoba tersenyum, tapi air matanya jatuh tanpa sadar. Malam itu, ia tidur di ruang rawat dengan tubuh lemah dan pikiran kalut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa sendirian. Di tengah keheningan kamar rumah sakit, ia memandang langit-langit putih dan berbisik, "Tuhan, kenapa aku?" Namun yang ia rasakan hanyalah keheningan. Tak ada jawaban, tak ada rasa. Hatinya kosong, seolah Tuhan pun jauh darinya. Hari-hari berikutnya di rumah sakit menjadi masa perenungan panjang bagi Gracia. Ia melihat banyak pasien lain yang jauh lebih menderita darinya. Ada ibu yang tak punya biaya operasi, anak kecil yang tetap tersenyum meski tubuhnya lemah, dan orang-orang yang masih bisa bersyukur meski hidupnya sederhana. Sementara ia, yang memiliki segalanya, justru kehilangan makna hidup.
Setiap pagi, ketika sinar matahari menembus jendela kamarnya, Gracia menatap langit dengan air mata. Ia merasa sedang berada di titik paling rapuh dalam hidupnya. Semua hal yang dulu ia banggakan, karir, kecantikan, popularitas, terasa tak berarti ketika tubuhnya mulai sakit dan hidupnya berada di ujung ketidakpastian. Namun di tengah masa itu, ada sesuatu yang pelan-pelan tumbuh di hatinya, rasa ingin mengenal Tuhan lebih dekat. Ia tak tahu bagaimana caranya, tapi ada dorongan untuk mencari, untuk memahami mengapa ia masih diberi kesempatan hidup. Sore itu, seorang perawat datang mengganti infusnya. Perawat itu berhijab, berwajah lembut, dan berbicara dengan nada yang menenangkan. "Nona Gracia, kalau ada yang tidak nyaman, jangan ragu bilang ya," katanya sambil tersenyum. Gracia membalas senyum tipis. Entah kenapa, dari tatapan mata perawat itu, ia merasakan kedamaian yang aneh, kedamaian yang belum pernah ia rasakan bahkan di tengah kemewahan hidupnya. Setelah perawat itu keluar, Gracia kembali memandangi langit di luar jendela. Hatinya berkata lirih, "Mungkin Tuhan sedang menegurku, agar aku berhenti mencari kebahagiaan di luar, dan mulai mencarinya di dalam hati." Malam itu, sebelum tidur, ia berdoa dengan cara yang berbeda. Tidak membaca doa panjang seperti biasanya, hanya berbicara dengan Tuhan seperti pada sahabat lama yang lama tak disapa. "Tuhan," katanya pelan, "aku lelah menjadi sempurna di mata manusia. Aku hanya ingin Kau melihatku apa adanya." Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa tenang. Mungkin inilah awal perjalanan panjang yang belum ia mengerti. Perjalanan menemukan cahaya sejati di balik gemerlap kehidupan yang selama ini hanya menipu matanya. Hari itu, Gracia duduk di kursi roda, didorong perlahan oleh seorang perawat menuju ruang pemeriksaan jantung. Setelah seminggu penuh menjalani serangkaian tes, wajahnya tampak pucat, tapi matanya tetap berusaha terlihat tenang. Di ruang dokter, udara terasa dingin dan sunyi. Dr. Dimas, spesialis jantung yang menanganinya, menatap hasil pemeriksaan dengan ekspresi serius. "Gracia," ucapnya pelan, "kondisi jantungmu cukup berat. Ada kelainan pada katup utama yang menyebabkan aliran darah tidak stabil. Kami akan berusaha sebaik mungkin, tapi kamu harus siap jika nanti perlu operasi besar." Kata operasi besar membuat dunia Gracia seakan berhenti berputar. Ia menatap dokter itu tanpa suara, seolah kata-kata tersebut sulit masuk ke dalam pikirannya. "Dok, apakah aku bisa sembuh?" Suaranya gemetar. Dr. Dimas menarik napas panjang. "Kami berusaha semaksimal mungkin, tapi keberhasilan operasi tergantung juga pada kekuatan mentalmu." Begitu dokter meninggalkan ruangan, Gracia hanya bisa terdiam. Tangannya bergetar saat menggenggam hasil pemeriksaan. Di luar jendela, langit tampak mendung. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari betapa rapuhnya kehidupan yang selama ini ia anggap kokoh. Malam itu, Gracia menatap keluar jendela kamar rawatnya. Lampu kota terlihat redup. Di kepalanya terngiang banyak hal. Proyek yang belum selesai, janji dengan klien, bahkan tumpukan rencana masa depan yang kini terasa tak berarti. Ia memikirkan keluarganya, terutama ibunya yang selalu mendoakannya setiap hari. Tiba-tiba, ia menangis tanpa suara. Selama ini ia merasa mampu mengendalikan segalanya. Tapi kini, tubuhnya sendiri memberontak. Semua pencapaian, penghargaan, dan kekayaan yang dulu membuatnya bangga, kini tak bisa menolong sedikit pun. Yang tersisa hanya rasa takut. Keesokan harinya, Laila, perawat berhijab yang pertama kali merawatnya, datang mengganti infus. Ia tersenyum lembut. "Pagi, Mbak Gracia. Gimana rasanya hari ini?" Gracia menghela napas. Masih terasa nyeri di dada, tapi yang lebih berat, mungkin pikiran. Laila menatapnya penuh empati. "Kadang, sakit itu bukan cuma buat melemahkan tubuh, tapi untuk menguatkan hati. Mungkin Allah ingin Mbak Gracia lebih banyak istirahat, bukan cuma buat tubuh, tapi juga buat jiwa." Ucapan itu sederhana, tapi menyentuh.
Gracia menatap Laila dengan heran. Kamu selalu kelihatan tenang, padahal kerjaanmu berat. Apa kamu gak pernah takut menghadapi kematian pasien atau kehilangan? Laila tersenyum. Takut itu manusiawi. Tapi kalau kita percaya semua yang terjadi sudah diatur oleh Allah, rasa takut itu berubah jadi pasrah. Pasrah bukan berarti menyerah, tapi percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Gracia diam. Kata-kata Allah terdengar asing di telinganya, tapi entah kenapa, terasa hangat di hati. Ia tak menjawab, hanya menatap Laila yang keluar ruangan sambil membawa baki. Sejak hari itu, Gracia mulai memperhatikan perawat itu diam-diam. Laila selalu lembut berbicara, selalu menyapa pasien lain dengan senyum, dan selalu menyempatkan waktu untuk berdoa meski sedang sibuk. Suatu malam, Gracia tak bisa tidur. Ia berjalan perlahan ke jendela. Dari celah pintu, ia melihat Laila sedang menunaikan salat di ruang perawat. Gerakannya lembut, tenang, dan penuh ketundukan. Setiap kali menunduk sujud, ada ketenangan yang terpancar di wajahnya. Pemandangan itu membuat Gracia tertegun. Bagaimana bisa seseorang begitu damai, padahal hidupnya tak mudah, batinnya. Hari-hari berlalu. Gracia mulai membuka diri. Ia sering berbincang dengan Laila tentang kehidupan, bukan tentang agama, tapi tentang makna bersyukur dan menerima takdir. Perlahan, Gracia mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak datang dari hal-hal besar, tapi dari ketulusan hati. Suatu pagi, ibunya datang menjenguk dengan mata sembab. "Nak, Mama sudah dengar dari dokter. Kamu harus kuat." "Ya, kita semua mendoakanmu." Gracia menggenggam tangan ibunya erat. "Ma, kalau nanti aku nggak bisa sembuh, jangan sedih. Ya, aku cuma ingin tenang." Sang ibu menangis, memeluk putrinya. "Jangan ngomong begitu, Gra. Tuhan pasti tolong kamu." Setelah ibunya pulang, Gracia duduk termenung. Ia berpikir, selama ini ia hanya mengenal Tuhan lewat ritual, bukan lewat hati. Ia berdoa ketika butuh, tapi lupa bersyukur ketika bahagia. Dan kini, ketika Tuhan menegurnya lewat sakit, baru ia sadar bahwa ia tak pernah benar-benar dekat dengannya. Suatu siang, ketika Laila sedang memeriksa tekanan darahnya, Gracia bertanya dengan lirih, "Laila, apa kamu pernah merasa Tuhan marah sama kamu?" Laila tersenyum, lalu menjawab, "Dulu iya. Tapi lama-lama aku paham, Tuhan gak pernah marah. Kita aja yang sering menjauh. Kalau kita balik mendekat, Dia pasti sambut." Kalimat itu menancap kuat di hati Gracia. Malamnya, ia berdoa lagi, tapi kali ini dengan tulus. Bukan doa panjang yang dihafal, tapi ungkapan hati yang jujur. "Tuhan, aku takut. Aku gak tahu kenapa aku harus melewati ini. Tapi kalau Engkau masih memberiku waktu, tolong bimbing aku untuk mengenalmu." Beberapa hari kemudian, dokter datang membawa kabar yang tak kalah berat. "Gracia, setelah kami pertimbangkan hasil tes terbaru, operasi adalah satu-satunya pilihan untuk menyelamatkan hidupmu. Tapi risikonya tinggi. Kami perlu persetujuanmu." Gracia terdiam lama. Dulu, ia akan panik, menangis, atau marah. Tapi kali ini berbeda. Ia justru merasa tenang. Dalam hati ia berkata, "Mungkin inilah jalan yang Tuhan pilih untukku." Ia menandatangani surat persetujuan operasi dengan tangan bergetar, lalu menatap langit-langit kamar dan berbisik, "Kalau ini takdirku, aku pasrah. Aku hanya ingin hidupku punya arti, meski sebentar." Beberapa hari menjelang operasi, Gracia semakin banyak merenung. Ia sering mendengarkan suara azan dari musola rumah sakit. Setiap kali terdengar kalimat Allahu Akbar, dadanya terasa hangat, entah mengapa. Ia merasa dipanggil, meski belum tahu oleh siapa. Di malam terakhir sebelum operasi, Laila datang menemaninya. Mereka berbicara panjang tentang hidup, tentang kematian, dan tentang makna keikhlasan. Laila berkata lembut, "Kadang, saat kita diambang kehilangan,
Justru di sanalah Tuhan menuntun kita untuk menemukan diri kita yang sebenarnya. Gracia menatap wajah Laila lama. Di mata perawat itu, ia melihat keyakinan yang kuat, bukan karena kata-kata, tapi dari ketenangan yang terpancar. Ia memejamkan mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam hati kecilnya, Gracia berjanji, kalau Tuhan memberiku kesempatan hidup, aku ingin mengenalnya lebih dalam. Dengan cara apapun. Malam itu, untuk pertama kalinya, Gracia tidur dengan hati yang damai, bukan karena tubuhnya kuat, tapi karena jiwanya mulai belajar menerima. Hari pertama Gracia kembali ke ruang perawatan setelah serangkaian pemeriksaan praoperasi, ia merasa jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, bukan tubuhnya, tapi hatinya. Mungkin karena selama beberapa hari terakhir, ia mulai belajar menerima keadaan, dan diam-diam mulai menaruh rasa kagum pada sosok perawat yang selalu menemaninya dengan penuh kesabaran. Laila adalah perempuan berusia sekitar 28 tahun, berhijab sederhana, dan memiliki mata yang teduh. Suaranya lembut, caranya berbicara tidak pernah tergesa-gesa. Setiap kali Laila datang ke kamar Gracia, suasana terasa lebih damai. Tidak ada rasa kasihan yang dibuat-buat, tidak ada nada terburu-buru seperti kebanyakan tenaga medis yang sibuk, hanya ketulusan yang sulit dijelaskan. Pagi itu, Laila datang membawa sarapan. "Pagi, Mbak Gracia," sapanya ceria. "Gimana tidurnya semalam?" Gracia tersenyum kecil. "Lumayan, Laila. Aku mulai bisa tidur nyenyak. Mungkin karena aku mulai belajar pasrah." Laila menatapnya dengan kagum. "Alhamdulillah, itu bagus sekali, Mbak. Kadang yang bikin tubuh cepat sembuh itu bukan obat, tapi hati yang tenang." Gracia memperhatikan gerak-gerik Laila saat menyusun obat dan memeriksa alat infus. Ada ketenangan dalam setiap langkahnya. "Laila," ujar Gracia tiba-tiba, "kamu ini selalu kelihatan bahagia. Apa hidupmu memang gak pernah ada masalah?" Laila tersenyum, lalu duduk di kursi di samping ranjang. "Masalah itu pasti ada, Mbak. Tapi aku selalu percaya, setiap ujian yang datang bukan untuk menghukum kita, tapi untuk mengingatkan." Jawaban itu membuat Gracia terdiam. Ia ingat betapa selama ini setiap masalah membuatnya panik, takut kehilangan kendali. Tapi Laila tampak bisa menjalani hidup dengan begitu damai. Ia penasaran dari mana datangnya ketenangan itu. Beberapa hari berikutnya, Gracia semakin dekat dengan Laila. Mereka sering berbicara lama saat suasana rumah sakit mulai sepi. Bukan tentang agama, melainkan tentang kehidupan. Laila bercerita tentang keluarganya di kampung. Ayahnya yang petani, ibunya yang menjual sayur di pasar, dan adik-adiknya yang masih sekolah. Meski hidup sederhana, Laila selalu berbicara dengan penuh syukur. "Kadang," katanya, "yang membuat hidup terasa cukup bukan banyaknya uang, tapi hati yang merasa cukup." Gracia mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Dalam hati ia membandingkan kehidupannya yang penuh kemewahan, tapi jarang merasa puas. Ia sering ganti mobil, ganti pakaian mahal, tapi selalu merasa kurang. Namun Laila yang hidup sederhana justru tampak begitu kaya hati. Suatu sore, Gracia melihat Laila duduk di kursi taman rumah sakit sambil membaca buku kecil. Ia mendekat dengan kursi roda, lalu bertanya, "Kamu baca apa, Laila?" Laila tersenyum sambil menunjukkan sampul bukunya. "Ini buku tafsir sederhana tentang makna hidup dalam Islam. Aku suka baca sebelum salat supaya ingat bahwa hidup ini cuma sementara." Gracia mengangguk pelan. "Sementara. Ya, aku baru sadar kata itu punya makna besar." Mereka diam beberapa saat. Hembusan angin sore membuat daun-daun bergoyang lembut. Gracia menatap langit yang mulai berwarna jingga. "Laila, aku dulu pikir kalau hidup sukses itu cukup. Punya uang, pekerjaan, dan pengakuan orang lain. Tapi ternyata, semua itu nggak bisa menenangkan hati." Laila menatapnya lembut. "Mungkin karena hati manusia nggak akan pernah puas dengan dunia, Mbak. Tapi kalau hatinya diisi dengan rasa syukur,
Segalanya terasa ringan. Ucapan itu menancap kuat di benak Gracia. Sejak hari itu, setiap kali Laila datang, Gracia selalu merasa seperti mendapat pelajaran hidup baru. Ia tak merasa digurui, tapi diajarkan dengan cara yang halus dan tulus. Malam itu, ketika semua lampu kamar sudah diredupkan, Gracia tak bisa tidur. Ia teringat cara Laila salat beberapa malam lalu, begitu khusyuk, begitu lembut gerakannya. Ia bertanya-tanya dalam hati, apa yang membuat seseorang mau bersujud 5 kali sehari tanpa keluhan, tanpa paksaan? Ia merasa ada kedekatan yang nyata antara Laila dan Tuhannya, sesuatu yang selama ini ia rindukan. Keesokan harinya, Gracia memberanikan diri bertanya, "Laila, waktu kamu salat, kamu ngomong sama siapa?" Laila tersenyum hangat. "Aku bicara sama Allah, Mbak." Setiap gerakan, setiap doa, itu bentuk aku menyapa Dia. Kalau lagi sedih, aku curhat di sujud. Kalau bahagia, aku berterima kasih. Rasanya seperti bicara langsung dengan Yang Maha Mendengar. Gracia tertegun. Ia membayangkan betapa damainya hidup jika bisa merasa sedekat itu dengan Tuhan. "Tapi Laila," katanya pelan, "apa nggak pernah kamu merasa doa-doamu nggak dijawab?" "Pernah," jawab Laila jujur. "Tapi aku percaya, bukan karena Allah nggak dengar. Mungkin Dia menunda karena tahu waktu terbaiknya belum tiba." Hari demi hari, Gracia semakin terinspirasi oleh ketenangan Laila. Ia mulai belajar untuk tidak mengeluh setiap kali nyeri menyerang. Ia juga mulai mengucap terima kasih pada dokter dan perawat lain yang menanganinya. Bahkan, ia mulai tersenyum pada pasien lain, sesuatu yang dulu jarang ia lakukan. Suatu malam, ketika Laila menemaninya, Gracia berkata dengan suara lirih, "Laila, kamu tahu nggak? Semenjak aku sakit, aku malah merasa lebih hidup. Dulu aku sibuk mengejar dunia, tapi sekarang aku baru paham kalau hidup itu bukan tentang apa yang kita punya, tapi tentang seberapa dekat kita dengan Tuhan." Laila tersenyum bahagia. "Alhamdulillah, Mbak. Kadang Allah kasih ujian bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengangkat derajat kita. Dan mungkin, melalui sakit ini, Allah sedang menuntun Mbak ke arah yang lebih baik." Gracia menatap Laila lama. Ada rasa hangat di dadanya. "Laila, boleh nggak suatu saat kamu ajarin aku tentang Tuhanmu?" tanyanya pelan. Laila tersenyum. Matanya berkaca-kaca. "Tentu boleh, Mbak. Tapi aku cuma bisa bantu membuka pintunya. Yang bikin hati Mbak mau masuk, itu urusan Allah." Sejak malam itu, hubungan mereka bukan lagi antara pasien dan perawat, tapi seperti dua saudara yang saling menguatkan. Gracia mulai membaca beberapa kutipan kecil yang Laila berikan, tentang makna sabar, ikhlas, dan tawakal. Dan setiap kali ia membaca, hatinya terasa semakin ringan. Ketika pagi datang, sinar matahari menembus jendela kamar. Gracia menatap cahayanya dan tersenyum. Dalam hati ia berbisik, mungkin Tuhan sedang menunjukkan cahaya itu lewat Laila. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Gracia benar-benar merasa damai. Bukan karena penyakitnya hilang, tapi karena hatinya mulai menemukan arah menuju sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami, tapi perlahan mulai ia yakini, bahwa di balik setiap rasa sakit, ada kasih Tuhan yang sedang mengetuk pintu hati. Hari-hari Gracia di rumah sakit kini tak lagi terasa sepi. Setiap pagi, ia menanti kehadiran Laila yang selalu membawa senyum menenangkan. Bukan hanya karena perhatian Laila sebagai perawat, tapi karena dari perempuan itu, Gracia seperti menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, kedamaian hati. Suatu pagi yang cerah, sinar matahari masuk lewat jendela kamar. Gracia sedang membaca buku tipis berjudul Makna Hidup dalam Islam. Buku kecil yang dipinjamkannya diam-diam dari Laila. Tangannya gemetar pelan saat membuka halaman demi halaman. Ia tidak mengerti semua isinya, tapi setiap kalimat tentang cinta Tuhan, tentang sabar dan ikhlas, terasa menenangkan. Ketika Laila datang membawa obat, Gracia tersenyum. "Laila, aku baca buku yang kamu kasih itu. Indah sekali."
Aku baru tahu kalau dalam Islam, kesulitan itu justru tanda bahwa Allah masih sayang. Laila menatapnya dengan mata teduh. Betul, Mbak. Dalam Islam, setiap rasa sakit bisa jadi cara Allah menghapus dosa, sekaligus mendekatkan kita padanya. Gracia mengangguk pelan. Aku nggak tahu kenapa, tapi setiap kali dengar kamu bicara tentang Tuhanmu, hatiku tenang sekali. Laila tersenyum lembut. Mungkin karena hatimu sedang diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran, Mbak. Tapi tenang saja, hidayah itu datang dengan cara paling lembut. Kita nggak bisa memaksakan waktunya. Perkataan itu membuat Gracia terdiam. Ia menatap keluar jendela, ke arah langit biru yang tampak damai. Ada rasa yang belum pernah ia kenal, bukan sekadar penasaran, tapi kerinduan untuk mengenal lebih dalam Tuhan yang membuat Laila begitu kuat. Beberapa hari kemudian, Gracia kembali menatap Laila dengan raut ingin tahu. Laila, katanya lirih, aku boleh tanya sesuatu yang agak pribadi? Tentu saja boleh, jawab Laila. Aku sering dengar kamu bilang, Alhamdulillah, setiap hal kecil terjadi, bahkan ketika sesuatu tidak berjalan baik. Kenapa kamu tetap bisa bersyukur di tengah kesulitan? Laila menunduk sebentar, lalu menjawab dengan lembut. Karena setiap hal, baik atau buruk, datangnya dari Allah. Kalau kita cuma bersyukur saat senang, itu artinya kita belum benar-benar paham makna syukur. Tapi kalau kita masih bisa mengucap, Alhamdulillah, saat sedih, berarti kita percaya Allah nggak pernah salah kasih takdir. Jawaban itu membuat Gracia terdiam lama. Hatinya hangat, tapi juga bergetar. Ia merasa malu karena selama ini sering mengeluh, bahkan marah pada Tuhan ketika keinginannya tak terpenuhi. Sekarang ia sadar, mungkin semua itu bagian dari teguran lembut yang selama ini ia abaikan. Malamnya, Gracia duduk di tempat tidur dengan lampu kamar redup. Ia membuka ponselnya dan mencari arti kalimat yang sering didengar dari Laila. Bismillahirrahmanirrahim. Ia membaca artinya pelan-pelan, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia tak tahu kenapa kalimat itu terasa begitu dalam. Ada kelembutan dan kekuatan di dalamnya. Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ucapnya berulang-ulang, seolah hatinya baru mengenal Tuhan dalam wujud yang benar-benar penuh kasih. Keesokan harinya, Gracia tampak lebih cerah. Saat Laila datang, ia tersenyum dan berkata, Laila, aku ingin tahu lebih banyak tentang Tuhanmu, tentang bagaimana kamu bisa sedekat itu dengannya. Laila tampak terkejut, tapi senyumnya lembut. Aku senang sekali dengar itu, Mbak. Tapi izinkan aku bilang satu hal. Mengenal Allah itu bukan lewat banyaknya bacaan, tapi lewat hati yang siap menerima. Sejak hari itu, setiap malam mereka berbincang lama. Laila bercerita tentang makna salat, tentang keikhlasan, tentang bagaimana manusia seharusnya pasrah bukan karena lemah, tapi karena yakin Allah yang lebih tahu. Gracia mendengarkan dengan penuh perhatian, kadang menitikkan air mata. Ia merasa seperti sedang disembuhkan bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Suatu hari, Dokter Dimas datang membawa kabar bahwa operasi akan segera dijadwalkan dalam seminggu. Gracia hanya tersenyum. Tidak ada ketakutan seperti dulu. Ia merasa siap, karena entah bagaimana, ia mulai percaya bahwa hidup dan mati sudah diatur oleh Tuhan. Setelah dokter pergi, Laila masuk membawa air putih. Mbak, wajahmu terlihat lebih damai sekarang. Gracia menatapnya dengan mata berkaca. Entah kenapa, aku udah nggak takut lagi, Laila. Aku cuma takut kalau aku belum sempat benar-benar mengenal Tuhan sebelum waktuku tiba. Laila terdiam sejenak, lalu memegang tangan Gracia. Kalau hati Mbak Gracia sudah terbuka seperti sekarang, insya Allah, Allah sendiri yang akan menuntunmu. Beberapa hari menjelang operasi, Gracia mulai sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan di sebuah tempat luas, seperti padang pasir yang tenang. Dari kejauhan, ada cahaya lembut berwarna putih, dan terdengar suara memanggil namanya dengan penuh kasih. Setiap kali ia mencoba mendekat,
Cahaya itu semakin terang, membuat hatinya bergetar. Ia terbangun dengan air mata basah di pipi, namun bukan karena takut, melainkan karena rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Keesokan paginya, ia menceritakan mimpinya kepada Laila. Laila tersenyum lembut. Mungkin itu cara Allah menegur hatimu dengan penuh kasih. Kadang, Dia menjemput hambanya bukan dengan suara keras, tapi dengan cahaya lembut yang membuat kita ingin mendekat. Gracia menatap kosong keluar jendela, lalu berkata pelan, "Aku ingin mengenal Tuhanmu, Laila. Aku nggak tahu caranya, tapi aku ingin mencoba." Hari itu, mereka berbicara lama. Laila tidak memaksanya memeluk agama Islam, hanya menjelaskan bahwa semua manusia berhak menemukan Tuhan lewat jalannya masing-masing. Tapi bagi Gracia, jalan itu sudah mulai terlihat jelas. Ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari kemewahan, dari penghargaan, atau dari ibadah yang dulu ia jalani, rasa dekat dengan Sang Pencipta. Menjelang malam, Gracia duduk sendirian di kamarnya. Ia menatap langit-langit putih dan berbisik, "Tuhan, aku nggak tahu bagaimana caranya Engkau membuatku jatuh cinta padamu. Tapi aku tahu sekarang, Engkau bukan hanya Tuhan yang aku takuti, tapi juga Tuhan yang mencintaiku tanpa syarat." Air matanya mengalir pelan. Ia tidak tahu bagaimana akhir perjalanannya nanti, tapi ia yakin, langkah kecil yang sedang ia tempuh ini bukan kebetulan. Di ambang operasi dan ketidakpastian hidup, ia akhirnya mengerti, kadang, sakit bukanlah hukuman, melainkan cara Tuhan membimbing kita pulang. Hari operasi semakin dekat. Setiap pagi, udara di kamar rumah sakit terasa lebih dingin dari biasanya. Namun, Gracia justru merasa hangat. Ada ketenangan baru yang tumbuh di dalam dirinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jika dulu ia menatap dinding putih dengan cemas, kini ia menatapnya sambil berzikir pelan, mengulang-ulang nama Allah yang baru saja ia kenal. Laila masih setia menemaninya. Di sela-sela jadwal kerja yang padat, ia selalu menyempatkan waktu untuk datang, sekadar membacakan doa atau menemani Gracia berbicara. Hari itu, ketika Gracia sedang menatap langit biru dari jendela, Laila masuk dengan membawa mushaf kecil dan senyum lembut. "Mbak Gracia, aku bawa sesuatu," katanya pelan. "Ini Al-Quran kecil milik aku. Aku sering bawa kemana-mana, tapi aku ingin pinjamkan ke Mbak, kalau mau." Gracia memandangnya heran, lalu tersenyum. "Boleh aku pegang?" tanyanya ragu. "Tentu saja boleh," jawab Laila, menyerahkannya dengan hati-hati. Gracia memegang mushaf itu seperti sedang menggenggam sesuatu yang suci. Jemarinya bergetar. Ia membuka halaman pertamanya. Tulisan Arab itu begitu indah, bahkan sebelum ia tahu artinya. "Kalau Mbak mau, aku bacakan sedikit," kata Laila sambil duduk di tepi ranjang. Lalu terdengarlah lantunan suara lembut, merdu, dan penuh ketenangan. Surat Ar-Rahman. Setiap ayat mengalun pelan, menyentuh hati Gracia hingga matanya basah. "Fabiai a'lai rabbikuma atukat zibaan." Kalimat itu terdengar berulang, seperti pertanyaan yang lembut namun dalam. "Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" Air mata Gracia jatuh tanpa ia bisa tahan. Ia merasa ayat itu berbicara langsung kepadanya, tentang hidup yang selama ini ia keluhkan, padahal penuh karunia yang tak ia syukuri. Setelah Laila selesai membaca, Gracia hanya diam lama. "Ayat itu seperti menegur aku, tapi dengan penuh cinta," katanya lirih. Laila tersenyum. Itulah cara Allah menegur. Lembut, tapi menyentuh hati paling dalam. Sejak hari itu, Gracia punya kebiasaan baru. Setiap malam, sebelum tidur, ia meminta Laila memutarkan lantunan ayat suci dari ponselnya. Suaranya membuat Gracia merasa aman, seolah ada cahaya yang melindunginya di tengah rasa sakit. Suatu sore, Dr. Dimas datang mengecek kondisinya. Ia menatap data di tablet, lalu tersenyum tipis. "Kondisi jantungmu stabil, tapi operasi tetap harus dijalankan. Gracia, kita tidak bisa menunda lagi." Gracia mengangguk pelan. "Saya siap, Dok."
Dokter itu menatapnya lebih lama. Kamu berbeda sekarang. Lebih tenang. Gracia tersenyum. Mungkin karena sekarang saya belajar percaya. Hidup dan mati bukan di tangan manusia, Dok. Dimas menatapnya dengan kagum, lalu mengangguk kecil. Kamu wanita kuat. Gracia hanya menjawab pelan. Saya tidak kuat, Dok, tapi Tuhan saya kuat. Setelah dokter pergi, Gracia termenung lama. Kata-kata yang baru ia ucapkan terasa begitu dalam di hatinya. Ia sadar, dirinya bukan lagi Gracia yang dulu, yang takut kehilangan, takut gagal, takut mati. Sekarang ia hanya ingin hidup dengan hati yang benar-benar tenang, apapun yang terjadi. Malam itu, Gracia bermimpi lagi. Ia berada di sebuah tempat yang luas, seperti padang bercahaya. Di hadapannya, sosok berjubah putih tersenyum lembut. Suaranya terdengar menenangkan. Gracia, jangan takut. Semua perjalananmu adalah untuk menemukan aku. Gracia meneteskan air mata dalam mimpinya. Ia ingin bertanya siapa sosok itu, tapi sebelum sempat berbicara, cahaya itu perlahan menghilang. Ia terbangun dengan perasaan damai yang sulit dijelaskan. Pagi harinya, Laila datang membawa sarapan dan menemukan Gracia menatap jendela dengan senyum kecil. Mbak mimpi lagi, ya? Tanya Laila lembut. Gracia mengangguk. Aku nggak tahu siapa yang aku temui, tapi aku merasa seperti dijemput. Bukan untuk mati, tapi untuk pulang. Laila menggenggam tangannya erat. Kalau hati Mbak sudah merasa begitu, berarti Allah sudah benar-benar mengetuk pintu hati Mbak. Beberapa hari kemudian, malam sebelum operasi, Laila datang dengan wajah sedikit sendu. Mbak, besok pagi Mbak sudah masuk ruang operasi. Aku mungkin gak bisa ikut dari awal karena harus bertugas di ruang lain. Gracia tersenyum. Nggak apa-apa, Laila. Aku sudah nggak takut lagi. Kamu sudah bantu aku lebih dari cukup. Laila menunduk. Kalau boleh, aku mau doain Mbak malam ini. Gracia mengangguk pelan. Tentu, aku senang sekali. Laila lalu menengadahkan tangan, membaca doa dengan suara lirih. Gracia menutup mata, mengikuti setiap kata dalam diam. Ia tak paham arti semua doa itu, tapi hatinya tahu, doa itu penuh cinta dan harapan baik. Saat Laila mengucap, Amin, Gracia ikut berbisik hal yang sama, meski dengan logat yang belum lancar. Malam itu, setelah Laila pulang, Gracia menulis sesuatu di buku catatan kecil miliknya. Ia menulis, Aku tidak tahu apakah aku akan hidup atau mati setelah besok. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak ingin pergi tanpa mengenal Tuhan yang telah memberiku kesempatan untuk merasa damai seperti ini. Jika aku diberi hidup, aku akan belajar mengenalnya. Jika tidak, semoga Dia menerimaku dalam cinta yang sudah mulai aku rasakan. Air matanya menetes membasahi tulisan itu. Ia menutup buku itu dan memeluknya erat sebelum memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, tidur menjelang operasi terasa sangat tenang. Pagi pun tiba. Suara langkah perawat dan dokter memenuhi lorong. Laila datang sebentar sebelum Gracia dibawa ke ruang operasi. Ia menggenggam tangan Gracia dan berbisik, apapun hasilnya nanti, percayalah Allah bersamamu, Mbak. Gracia tersenyum dengan mata berkaca. Aku tahu, Laila. Terima kasih sudah mengenalkan aku pada kedamaian ini. Ketika Brankar mendorongnya masuk ke ruang operasi, Gracia menatap langit-langit putih dan berbisik pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata itu keluar dengan penuh ketulusan, menggema lembut di dalam hatinya. Ia merasa seolah semua ketakutan, semua penyesalan, semua luka lama menghilang diganti dengan cahaya lembut yang menyelimuti jiwanya. Di ambang kesadaran, ia tersenyum. Bukan karena yakin akan sembuh, tapi karena akhirnya ia tahu, apapun yang terjadi setelah ini, ia sudah menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Tuhan yang benar-benar ia rasakan hadir. Pagi itu, suasana rumah sakit terasa berbeda. Udara begitu tenang, seolah waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Di ruang operasi yang steril dan dingin,
Tim dokter bersiap dengan wajah serius. Gracia dibawa masuk perlahan. Tubuhnya terbaring di atas ranjang logam dengan tatapan tenang. Di dadanya terpasang alat pemantau detak jantung. Di tangannya sudah tersambung infus bening yang menetes pelan. "Gracia, kamu siap?" tanya Dokter Dimas sambil menatap matanya dari balik masker. Gracia tersenyum tipis. "Saya siap, Dok. Saya sudah berdamai dengan apapun hasilnya." Dokter Dimas mengangguk kecil. "Kita akan lakukan yang terbaik. Tenangkan pikiranmu." Lampu operasi menyala terang di atas kepalanya. Di tengah hiruk-pikuk alat medis, Gracia memejamkan mata. Dalam diam, hatinya bergetar pelan. Ia mengingat kembali setiap kata yang pernah diucapkan Laila. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Ketika jarum suntik mulai dimasukkan, rasa dingin menjalar di lengannya. Ia menarik napas panjang, mencoba bertahan dari kantuk obat bius yang mulai menyerang. Dalam kabut kesadarannya yang memudar, Gracia berdoa, "Tuhan, jika Engkau masih memberiku waktu, aku ingin mengenalmu lebih dalam. Tapi jika inilah akhirnya, aku ingin pergi dengan membawa cinta kepadamu." Samar-samar, ia mendengar suara alat monitor jantung berbunyi teratur. Beberapa menit berjalan normal, hingga tiba-tiba bunyi itu berubah cepat dan tak beraturan. "Tekanan darah turun," teriak salah satu perawat. Dokter Dimas langsung bergerak cepat, memberi instruksi kepada timnya. "Gracia, tetap tenang." Suara itu terdengar jauh, semakin jauh, hingga semuanya seolah menghilang. Di antara batas hidup dan mati itu, Gracia merasakan dirinya seperti melayang. Ia berada di tempat yang tak bisa dijelaskan. Putih, tenang, luas, dan tanpa rasa sakit sedikit pun. Angin lembut berhembus, membawa aroma yang menenangkan. Di hadapannya, cahaya lembut menyinari langkahnya. Gracia menatap sekeliling. Tidak ada suara selain bisikan halus yang begitu menenangkan. Dari arah cahaya itu, terdengar panggilan lembut. Suara yang sama seperti dalam mimpinya beberapa hari lalu. "Gracia." Ia terisak pelan. "Siapa kau?" Suaranya bergetar. "Aku adalah Tuhan yang selalu kau cari, yang kau panggil dengan rindu, yang hatimu telah kenali sebelum lidahmu mengaku." Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Cahaya itu terasa begitu dekat, hangat, dan penuh kasih. "Apakah aku boleh pulang?" tanya Gracia dengan suara lirih. "Belum," jawab suara itu lembut. "Masih ada sesuatu yang harus kau ucapkan. Kata yang akan mengikat cintamu kepadaku." Gracia memejamkan mata. Dadanya terasa hangat. Dalam keheningan itu, kalimat yang pernah diajarkan Laila terngiang jelas di telinganya. 2 kalimat syahadat. Ia menatap ke arah cahaya dan perlahan mengucapkannya dengan penuh keyakinan. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Begitu kalimat itu selesai diucapkan, cahaya di hadapannya semakin terang, seolah menyambut dengan penuh kasih. Gracia tersenyum dalam tangis. Rasa damai yang tak pernah ia rasakan memenuhi seluruh jiwanya. Di ruang operasi, tubuh Gracia sempat tak merespons. Monitor jantung menunjukkan garis hampir datar. Para perawat panik. "Henti jantung," seru salah satu dari mereka. Dokter Dimas segera memberi perintah. "Lakukan CPR." Beberapa detik yang menegangkan berlalu. Suasana tegang memenuhi ruangan. Semua bekerja cepat, berjuang antara harapan dan takdir. Namun tepat ketika dokter hendak mengucapkan doa terakhir dalam hatinya, monitor jantung itu kembali berbunyi. Beep, 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 perlahan, tapi pasti. Detak jantungnya kembali. Seru salah satu perawat dengan mata membesar. Semua tertegun. Dimas memandang layar monitor, memastikan angkanya stabil. Sebuah keajaiban baru saja terjadi di depan mata mereka. Beberapa jam kemudian, operasi selesai dengan hasil di luar dugaan. Dokter Dimas keluar dari ruang operasi dengan wajah lega. Ia menatap Laila yang sudah menunggu di depan pintu. "Dia selamat,"
katanya sambil menarik napas panjang. Jantungnya sempat berhenti, tapi tiba-tiba detaknya kembali. Seolah ada sesuatu yang memanggilnya kembali ke dunia. Laila menutup mulutnya, menahan tangis haru. "Alhamdulillah," bisiknya pelan. Beberapa jam kemudian, di ruang pemulihan, Gracia perlahan membuka matanya. Pandangannya masih buram, tapi senyum kecil terukir di bibirnya. Ia melihat Laila yang duduk di samping tempat tidur sambil memegang tangannya. "Laila," suaranya serak. Aku hidup." Laila menatapnya dengan mata berkaca. "Iya, Mbak. Allah masih memberimu kesempatan." Gracia menatap langit-langit. Matanya basah. Aku melihat cahaya. Aku mendengar suara yang begitu lembut. Dan aku mengucapkan 2 kalimat itu. Laila, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Air mata Laila langsung mengalir deras. Ia memeluk Gracia dengan penuh haru. "Masya Allah, Mbak, engkau sudah diislamkan langsung oleh Allah. Di ruang operasi, di antara hidup dan mati, itu bukan kebetulan." Gracia menangis di pelukan Laila. "Aku merasa seperti dilahirkan kembali. Aku bukan Gracia yang dulu, Laila. Semua yang dulu aku kejar, kesuksesan, pujian, kekayaan, tidak ada artinya dibandingkan kedamaian yang aku rasakan saat ini." Laila tersenyum sambil mengusap air mata di pipi Gracia. "Allah memilihmu dengan cara paling indah. Tidak semua orang mendapat kesempatan seperti ini." Gracia menatapnya dalam-dalam. "Aku ingin belajar, Laila. Aku ingin mengenal Allah lebih dalam. Bukan karena aku hampir mati, tapi karena aku ingin benar-benar hidup untuknya." Laila menggenggam tangannya erat. "Insya Allah, aku akan bantu Mbak. Kita mulai dari pelan-pelan. Allah melihat setiap langkah kecilmu menujunya." Hari itu menjadi titik balik hidup Gracia. Bukan karena ia selamat dari operasi, tapi karena di ruang operasi itulah ia akhirnya menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Ketika malam tiba, Gracia menatap langit dari jendela kamarnya. Lampu-lampu kota terlihat seperti bintang yang bersinar di kejauhan. Ia menutup mata dan berbisik, "Terima kasih, Allah. Engkau menjemputku di saat aku paling lemah, dan menghidupkanku dengan cintamu." Hatinya penuh syukur. Rasa sakit yang dulu ia benci kini menjadi pengantar menuju cahaya. Gracia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah lahir kembali, bukan lewat rahim seorang ibu, melainkan lewat rahmat dan kasih Tuhan yang ia temukan di batas antara hidup dan mati. Hari-hari setelah operasi terasa seperti babak baru dalam hidup Gracia. Tubuhnya memang masih lemah, bekas sayatan di dadanya masih nyeri, tapi hatinya seolah dipenuhi kekuatan baru yang tak bisa dijelaskan. Ia bukan lagi perempuan yang sama. Ada cahaya lembut dalam sorot matanya. Ada ketenangan dalam setiap senyumnya. Laila kini tak hanya menjadi perawat baginya, tapi juga sahabat dan saudara seiman. Setiap pagi, Laila mengajarinya pelan-pelan, cara berwudu, cara salat, dan makna di balik setiap gerakan dan bacaan. Gracia mendengarkan dengan penuh perhatian, kadang tertawa kecil saat melakukan kesalahan, kadang menangis saat menyadari betapa lembutnya Tuhan dalam setiap langkah ibadah itu. Suatu pagi, ketika matahari baru naik dan udara masih sejuk, Laila datang dengan mukena putih. "Mbak Gracia," katanya lembut, "aku bawain mukena sederhana. Kalau mau, kita bisa belajar salat subuh bareng." Gracia menerima mukena itu dengan tangan gemetar. "Aku pantas nggak pakai ini, Laila? Aku masih banyak dosa." Laila tersenyum. Justru ini tanda bahwa Allah sudah menghapus masa lalumu. Setiap kali seseorang mengucapkan syahadat, semua dosanya dihapus. "Mbak, kamu seperti bayi yang baru lahir." Kata-kata itu membuat air mata Gracia menetes. Ia mengenakan mukena putih itu perlahan. Saat berdiri menghadap kiblat, jantungnya berdebar. Ia mengikuti gerakan Laila di sampingnya, membaca setiap lafaz dengan terbata-bata.
Namun di sujud pertama, dadanya terasa hangat. Air mata jatuh membasahi sajadah. "Ya Allah," bisiknya. "Aku tak tahu bagaimana Engkau bisa memilihku, tapi aku bersyukur Engkau tidak membiarkanku mati sebelum mengenalmu." Seusai salat, Gracia menatap Laila dengan mata berkaca. "Laila, setiap kali aku sujud, rasanya hatiku seperti dibersihkan. Semua bebanku hilang. Aku dulu selalu merasa hampa, tapi sekarang, aku hanya ingin terus dekat dengan Allah." Laila menggenggam tangannya erat. Itulah makna hidayah, Mbak. Allah datang di waktu paling tepat. Kadang lewat sakit, kadang lewat kehilangan, tapi semua itu tanda cinta. Hari-hari pun bergulir. Gracia mulai belajar membaca huruf hijaiyah dari buku kecil. Ia menulis catatan harian berisi refleksi imannya. Di setiap halaman, ia menuliskan rasa syukur atas kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Ia bahkan mulai menolak ucapan selamat yang berlebihan dari kolega-kolega lamanya. "Saya bukan orang hebat karena selamat dari operasi," katanya pada dokter Dimas yang datang menjenguk. "Saya hanya beruntung karena diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup saya." Dimas tersenyum. "Kamu berubah banyak, Gracia. Dulu kamu gadis yang keras kepala, sekarang kamu lembut dan bijak." Gracia tertawa kecil. "Mungkin karena sekarang aku tahu siapa yang benar-benar memegang kendali hidupku." Suatu sore, Laila mengajaknya keluar ke taman rumah sakit. Gracia mengenakan kerudung lembut berwarna krem, sesuatu yang ia pakai bukan karena kewajiban, tapi karena rasa nyaman. Di taman itu, angin berhembus pelan, membawa aroma bunga Kamboja yang mekar di sudut halaman. "Mbak," kata Laila, "aku lihat wajahmu sekarang selalu tenang. Apa yang kamu rasakan setelah semua yang terjadi?" Gracia menatap langit, tersenyum. "Aku merasa baru dilahirkan. Dulu aku pikir hidup itu tentang mengejar kesuksesan, tapi ternyata maknanya lebih sederhana, hidup untuk mencintai Tuhan dan manusia." Laila mengangguk. "Itulah yang sering kita lupakan. Hidup ini bukan perlombaan, tapi perjalanan menuju Allah." Mereka duduk lama dalam diam. Gracia memejamkan mata, menikmati sinar matahari yang hangat di wajahnya. Ia teringat masa lalunya. Pesta, kemewahan, gemerlap kehidupan kota, semua terasa jauh dan hambar dibandingkan ketenangan yang kini ia rasakan. Beberapa minggu kemudian, Gracia dinyatakan boleh pulang. Rumah sakit yang dulu ia benci kini menjadi tempat yang ia kenang dengan penuh syukur. Sebelum pergi, ia mendatangi Laila dan memeluknya erat. "Kalau bukan karena kamu, mungkin aku gak akan pernah tahu siapa Allah," katanya terisak. Laila membalas pelukan itu dengan lembut. "Bukan aku yang menuntunmu, Mbak. Allah yang memilihmu. Aku hanya jadi perantara kecil." Sebelum berpisah, Laila memberikan hadiah, sebuah tasbih kayu kecil dan secari kertas berisi tulisan tangan. "Setiap kali kamu merasa takut, sebutlah namanya. Karena tidak ada ketenangan yang lebih besar dari mengingat Allah." Gracia menyimpan tasbih itu di genggaman, seolah memegang simbol hidup barunya. Ketika ia sampai di rumah, ibunya yang masih beragama Katolik memeluknya erat sambil menangis bahagia karena putrinya selamat. Namun saat Gracia mengungkapkan bahwa ia telah memeluk Islam, sang ibu terdiam lama. Suasana menjadi hening. "Kenapa, Nak?" tanya ibunya dengan suara bergetar. "Bukankah kita sudah punya iman kita sendiri?" Gracia menatap ibunya dengan penuh kasih. "Mama, aku tidak berpindah karena membenci agamaku dulu. Aku berpindah karena aku menemukan kedamaian yang tidak bisa aku dapatkan sebelumnya. Aku masih mencintai Mama seperti dulu, bahkan lebih." Ibunya menangis. "Aku hanya takut kehilanganmu." Gracia memeluknya erat. "Mama tidak akan pernah kehilanganku. Aku justru sekarang belajar mencintai lebih tulus, karena Allah mengajarkan begitu." Pelukan mereka berlangsung lama, hangat, penuh air mata dan pengertian. Untuk pertama kalinya, ibunya melihat putrinya bukan hanya sembuh secara fisik, tapi juga lahir sebagai manusia baru.
Malam itu, Gracia duduk di balkon rumahnya, menatap langit yang bertabur bintang. Ia menggenggam tasbih dari Laila. Bibirnya bergetar lirih menyebut nama Allah. Setiap butir yang ia geser seperti membawa ketenangan baru. Ia menulis di buku catatannya, "Aku bukan orang suci, tapi aku ingin hidup dengan hati yang bersih. Aku pernah takut mati, tapi sekarang aku tahu, kematian hanyalah pintu untuk bertemu dengan cinta yang abadi. Aku ingin menggunakan sisa hidupku untuk menjadi manusia yang bermanfaat, karena hidup tanpa Tuhan hanyalah raga tanpa jiwa." Gracia tersenyum kecil, menutup buku itu. Angin malam berembus lembut, membawa aroma hujan yang baru turun. Ia menatap ke langit dan berbisik, "Terima kasih, Allah, karena Kau telah memberiku kesempatan untuk lahir 2 kali, sekali ke dunia, dan sekali ke dalam cahaya-Mu." Sudah setahun berlalu sejak Gracia keluar dari rumah sakit. Hidupnya berubah jauh dari sebelumnya. Ia tak lagi tinggal di apartemen mewah, tak lagi tampil di acara-acara sosial bergengsi, dan tak lagi dikelilingi orang-orang yang hanya peduli pada citra. Kini, ia memilih tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, di mana udara pagi masih sejuk dan azan subuh terdengar jelas dari surau kecil di ujung jalan. Setiap pagi, Gracia membuka jendela dan menghirup udara segar sambil tersenyum. "Alhamdulillah, 1 hari lagi untuk berbuat baik," bisiknya lirih. Ia menyalakan teko air, menyeduh teh hangat, lalu duduk di teras dengan mushaf kecil di tangan. Membaca Al-Quran kini menjadi rutinitas yang ia nanti-nantikan. Namun bukan hanya kehidupan pribadinya yang berubah, panggilan jiwanya pun ikut tumbuh. Setelah sembuh dari penyakit dan menemukan ketenangan dalam Islam, Gracia bertekad untuk menolong orang lain yang mengalami hal serupa. Ia mulai rutin datang ke rumah sakit, bukan sebagai pasien, tapi sebagai relawan pendamping pasien kanker. Hari pertama ia kembali ke sana, langkahnya sempat ragu. Aroma disinfektan, bunyi mesin infus, dan suara perawat memanggil pasien membuat hatinya kembali pada kenangan masa lalu, masa di mana ia berbaring tak berdaya. Tapi kini, hatinya tak lagi takut. Ia datang bukan untuk dirawat, tapi untuk memberi semangat. Ia menghampiri seorang ibu parubaya yang duduk di kursi roda, terlihat pucat dan lelah. "Assalamualaikum, Bu. Saya Gracia, relawan di sini. Boleh duduk sebentar?" Ibu itu mengangguk pelan. "Silakan, Nak. Kamu mirip pasien yang dulu pernah di sini. Namanya juga Gracia, kalau nggak salah." Gracia tersenyum. "Mungkin memang saya, Bu." Ibu itu menatapnya terkejut. "Astagfirullah. Jadi kamu masih hidup? Dokter dulu bilang kamu kritis." "Ya, Bu. Alhamdulillah, Allah masih kasih kesempatan." Sejak hari itu, Gracia menjadi sumber kekuatan bagi banyak pasien. Ia sering berbagi cerita bagaimana dulu ia juga sempat kehilangan harapan. Tapi keajaiban datang ketika ia belajar berserah. Kata-katanya bukan hanya menghibur, tapi juga menyentuh hati karena lahir dari pengalaman nyata. Suatu sore, ia mendapati seorang remaja perempuan menangis di bangsal anak. Rambutnya mulai rontok karena kemoterapi, dan di tangannya tergenggam foto keluarga. "Aku capek, Kak. Kenapa Allah kasih aku penyakit kayak gini?" tanyanya dengan mata sembab. Gracia duduk di sampingnya, mengelus bahunya pelan. "Kamu tahu, dulu aku juga nanya hal yang sama. Tapi sekarang aku paham, Allah nggak menghukum kita lewat sakit. Dia sedang memeluk kita lebih erat." Gadis kecil itu menatapnya dengan bingung. "Peluk?" Gracia tersenyum. "Iya. Karena lewat sakit, Allah ingin kita lebih dekat sama Dia, supaya kita berhenti mengejar dunia dan mulai mendengarkan hati." Hari-hari Gracia kini dipenuhi kegiatan sosial. Ia mendirikan komunitas kecil bernama Pelita Jiwa, yang fokus memberikan dukungan spiritual dan mental bagi pasien kanker dan keluarganya. Ia bekerja bersama dokter, perawat, dan relawan dari berbagai latar belakang. Misinya sederhana, membawa cahaya ke tempat yang penuh kesedihan. Suatu malam, setelah acara doa bersama di rumah sakit, Laila datang menghampiri.
Mereka berdua duduk di taman seperti dulu. "Mbak Gracia, aku lihat kamu sekarang jauh lebih kuat dari siapapun di sini," kata Laila tersenyum. Gracia menatap langit malam yang dipenuhi bintang. "Kuat bukan karena aku hebat, Laila, tapi karena aku pernah hancur. Dari kehancuran itu, Allah mengajarkanku berdiri lagi." Laila terdiam sejenak. "Dan kamu menularkan semangat itu ke orang lain. Kamu sadar nggak? Kamu sudah jadi cahaya bagi banyak orang." Gracia terharu mendengarnya. Ia tak pernah berpikir akan menjadi panutan. Dulu, hidupnya berputar di sekitar pencitraan dan pujian manusia. Kini, ia hanya ingin menjadi manusia yang berguna. Beberapa bulan kemudian, komunitas pelita jiwa mengadakan acara besar, seminar motivasi untuk para penyintas kanker bertajuk "Hidup Setelah Luka". Aula rumah sakit dipenuhi pasien, keluarga, dan tenaga medis. Laila menjadi moderator, sementara Gracia menjadi pembicara utama. Ketika naik ke panggung, ia mengenakan gamis putih sederhana dan kerudung abu lembut. Wajahnya memancarkan ketenangan. Ia membuka pidatonya dengan kalimat lembut tapi penuh makna. "Teman-teman yang saya cintai, dulu saya juga duduk di kursi kalian. Lemah, takut, dan bertanya-tanya kenapa saya harus sakit. Tapi sekarang saya paham, sakit bukan hukuman, melainkan panggilan untuk kembali pada Tuhan." Ruangan hening. Beberapa orang mulai menangis pelan. "Jangan takut pada sakit," lanjut Gracia. "Karena justru lewat rasa sakit, kita belajar menghargai setiap detak jantung, setiap tarikan napas, setiap pagi yang masih bisa kita lihat. Saya dulu hanya mengejar kesuksesan, tapi sekarang saya mengejar ketenangan. Dan saya menemukannya dalam sujud." Setelah acara selesai, banyak peserta menghampirinya. Ada yang memeluknya sambil menangis, ada yang meminta doa, dan ada yang hanya berterima kasih. Gracia menyambut mereka satu persatu, merasa bahwa inilah tujuan hidupnya yang sejati. Beberapa waktu kemudian, Gracia menerima surat dari gadis kecil yang dulu ia hibur di bangsal anak. Tulisan tangan itu goyah tapi penuh semangat. "Kak Gracia, aku sudah sembuh. Aku sekarang rajin salat dan bantu mama jualan. Aku mau jadi orang yang sabar kayak kakak. Terima kasih udah ngajarin aku kalau sakit bukan akhir dunia." Surat itu membuat Gracia menangis lama. Ia menatap langit, menengadahkan tangan, dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, terima kasih karena Kau jadikan lukaku sebagai jalan untuk menyembuhkan luka orang lain." Hari itu, Gracia sadar bahwa hidayah bukan untuk disimpan sendiri. Ia harus membaginya, menebarnya, agar makin banyak hati yang tersentuh. Ia menulis dalam buku catatannya kalimat yang menjadi prinsip hidupnya kini. Setiap manusia pasti punya luka, tapi hanya yang memilih berdamai dengan luka yang bisa menyalakan cahaya untuk orang lain. Malam semakin larut, tapi hati Gracia terasa damai. Ia menatap ke langit dengan senyum kecil, lalu berbisik, "Terima kasih, Allah. Dulu aku minta kesembuhan, tapi Kau berikan lebih dari itu. Kau sembuhkan jiwaku."